Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait ketegangan yang terjadi antara Budi Ari dan PDIP. Kali ini PDIP tersinggung disebut partai judo. Dan kali ini kita lihat kali ini untuk membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ya, kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya, karena apa yang dia sampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik. Kan gitu nih, terlepas bahwa itu dengan bukan diskresi dia mengutarakan, menyebarkan, tetapi kan dia bicara begitu dan itu pasti dilakukan di mana-mana. Jadi kita menunggu, kalau dia tidak segera mencabut pernyataan dan minta maaf, kita akan melakukan tindakan hukum. Tapi ada hari ini ada kader yang sudah ke Barreskrim belum melayangkan laporan? Iya, itu kan dia kemarin sudah dikasih waktu 1 kali 24 jam dan dia nggak lakukan, ya kita tunggu aja. Jadi pelaporan hari ini kasih partai? Enggak, itu inisiatif. Ya. Tapi partai nanti akan biro bantuan hukum kita akan melakukan upaya hukum. Tapi Bu Mega sendiri sudah tahu kalau Oh, sudah tahu, bahkan itu cukup cukup apa istilahnya ya, cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PDI Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang. Ya. Si Budi Ari kan langsung menyebutkan PDIP, ya. Gitu kan? Itu keterlaluan menteri kayak begini. Masih ingat nggak kemarin aku bikin berita tentang Hasto divonis bebas? Iya. Dibully aku biar tahu kalian. Yang membuli tak lain tak bukan follower sendiri. Followerku sendiri membuli. Ada yang bilang ya kan, siaran lah kau pun, kira betul-betulan katanya. Ada satu yang bilang kurang ajar lah aku pun, hampir kian aku percaya katanya. Hampir percaya dia. Iya. Aduh, yang terakhir paling ngiri apa dibilangnya? Kimak lah kau pun, kukira betul-betulan. Udah mau ku buang kian HP ku ini katanya. Bayangkan kalian, si Hasto yang dibebaskan, HP-nya yang mau dibuang. Iya. Mau dia rugi. Udah pasti orang Medan itu, karena ada kata-kata mutiara, iya kan? Kima. Iya, betul. Nggak ada bahasa Jawa kima. Iya kan? Udah pasti itu di daerah Sumatera Utara sana, apalagi di Medan, kima lah kau kan. Udah bahasa sehari-hari tuh. Jadi sekarang kita mau bahas sesuatu yang ada kaitannya dengan Hasto. Nanti hoax. Enggak, ini enggak hoax ini ya. Kita akan bahas tentang PDIP versus Budi Ari, Ketua Umum Projo. Ayo tulis di kolom komentar ya. Kalian pilih siapa ya? Iya. Masa bikin judul begitu? Buset. Itu fitnah, framing, paham nggak? Iya. Itu kan baru ini si Tony itu ditekan sama PDI Perjuangan untuk nyeret-nyeret nama saya, paham nggak? Itu kan kata dia 50%, mestinya ditanya balik dong. Ya. Saya tahu nggak ada 50% buat saya? Iya. Jangan dulu buset minta, saya nggak pernah minta, ngerti nggak? Ya, dalam dakwaan tersebut kan disebutkan seperti itu gitu loh. Pak. Si Tony yang ngasih tahu itu dakwaannya Tony. Iya, itu disebutkan seperti itu. Ini tapi judulnya kalian, buset, saya minta. Makanya saya bilang ini fitnah dan framing. Iya. Paham nggak? Oke. Kan menurut si Tony, orang saya udah tahu Tony ditekan, injek kakinya supaya nyeret nama saya kok. Orang kita udah tahu kok, teman-teman dari awal ujungnya dia jual-jual nama menteri. Ngerti ya? Iya. Kalau nggak dia jual 20, katanya buat menteri ada di 50% nih. Saya tahu juga enggak. Nanti dia bandingin sama BAP saya, kena dia. Iya. BAP sumpah saya. Iya. Udahlah. Orang lagi dimainin begini kalian ikut-ikutan. Janganlah, kasihan dong. Saya mau bukan apa-apa, kasihan dong. Terus saya difitnah terus sih. Begitu loh. Saya mau yakinin
kamu soal judi online ini 100% saya nggak terlibat. Ngerti ya? Ya. Kayak gitu. Dan ini PDI, Budi Gunawan, BG. Bagaimana? Nggak semuanya. BG, sama PDI Perjuangan. Kotaknya. Medi ya? Budi Gunawan. Oh, Budi Gunawan, BG. Oke. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Pung, sebentar dulu kau, Pung. Sekarang orang ini kan berlawan. Apa nggak ingat kau kemarin ini orang ini berteman? Itulah yang terjadi di politik di bangsa ini. Tidak ada yang namanya teman abadi. Tidak ada yang namanya lawan abadi. Sekarang teman, besok bisa lawan. Sekarang lawan, besok jadi kawan. Sekarang kawan, besok kawin. Di politik apapun bisa terjadi. Ya kan? Jadi ceritanya, ya Bapak Budiari yang terhormat ini, membuat sebuah pernyataan. Kalau ku bilang bukan pernyataan sih, tapi sebetulnya pembicaraan yang tidak sengaja ya tersebar. Karena apa? Karena lawan bicaranya itu merekam. Direkamnya. Kalau direkam nggak apa-apa, disebar luas kan. Dan isi rekamannya itu menggemparkan dunia. Menggemparkan dunia dan menggetarkan PDIP. Karena apa? Ada nama PDIP disangkut pautkan dengan judi online. Aduh, sekarang begini aja lah. Aku nggak tahu ya. Antara Pak Budiari, katanya lawan bicaranya wartawan ya, katanya lawannya bicara wartawan. Nggak tahu ini. Sekarang rekaman itu, ya, itu seizin Budiari atau enggak? Tapi kurasa enggak lah, namanya wartawan ya kan. Aduh, kalau sudah berbicara kayak gitu ya, apalagi mengungkapkan sebuah rahasia ya dari seseorang kepada lawan bicaranya. Kalau kurasa pertemanan orang ini lama ini. Udah lama. Iya kan? Dan juga dari kata-katanya pernah dibilang, bukan itu goblok katanya. Kata Budiari kepada lawan bicara, iya kan? Sampai sekarang aku nggak tahu siapa nama wartawannya ini, ya kan? Berarti kalau udah dibilang goblok begitu dan juga lawan bicaranya itu nggak protes atau marah, berarti orang ini kan sudah berteman. Bukan itu, ini goblok katanya contohnya. Kalau yang lawan bicaranya marah, kau yang goblok. Berarti bukan berteman kan begitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa lah rekaman ini bisa bocor? Nggak tahu aku apa motivasinya kan begitu. Memang sengaja atau nggak disengaja, nggak tahu juga kan begitu. Nah, ya orang-orang PDIP langsung mereka itu keberatan ya. Langsung mereka itu kepanasan ya, kepanasan nggak tahu gara-gara memang ada terlibat atau nggak tahu juga. Ya Deddy Sitorus angkat bicara, Puan Maharani angkat bicara, Arya Bima angkat bicara, Megawati kok belum ya? Ditulis dulu Bu, apa yang mau dibicarakan Bu? Ya kan, ya memang betul salah, Mas Budiari ini salah, ya kan. Salahnya itu dia menyebutkan nama organisasi, partai politik. Tapi ini kan sebetulnya kan pembicaraan pribadi, ya kan. Bukan di publik, bukan di depan umum, kan begitu. Contohnya begini, ya kan, ditilang polisi lagi di tengah jalan, gara-gara kita nggak pakai helm, kan begitu. Keluar surat tilang kita kena denda, katakanlah 50.000, ya kan. Kita pas lagi nggak ada uang, kan begitu. Kalau kita ngantongin uang 15 juta nggak masalah, kasih aja 50.000, kan begitu. Namanya kena tilang.
Tapi kalau di kantong kita misalnya cuma 5.000, curhatlah kita sama kawan kita, kena tilang aku bah, katanya gitu kan. Datang kawan sana ya kan. Jadi membayar kau. Iya membayar aku. Berapa kau bayar? 50.000. Itulah, di mana-mana polisi sama aja ya. Iya kan? Itu karena perbincangan antara dua orang yang sudah saling mengenal. Makanya ada ungkapan seperti itu. Padahal kan bukan polisinya cari uang, tapi oleh karena peraturan yang sudah dilanggar, makanya kena denda, kan begitu. Nah, kalau misalnya terjadi perbincangan pribadi seperti itu gak masalah. Ya, yang jadi masalah ketika ya diucapkan seperti polisi di mana aja sama aja cari duit, kan begitu kan? Kecuali kalau itu disampaikan di depan umum, media sosial, apalagi di depan kantor polisi. Ya habis, kan begitu. Nah, sekarang perbincangan orang ini kan harusnya kan konsumsi pribadi. Ini kok jadi konsumsi publik? Kan begitu. Nah, si wartawan ini nggak tahu memang sengaja atau dia lagi servis HP-nya nggak sengaja ada dengar perbincangan antara Budiari dengan wartawan, diambil sama orang yang servis, kan begitu. Tapi kayaknya tukang servis nggak kurang kerjaan kayak gitu lah. Kalau tukang servis itu contohnya dilihat file-filenya, kalau ada bokep, kalau itu di fotokopi itu, kalau itu di copy. oknum tukang servis. Kalau kayak gitu itu nggak tertarik gitu. Tukang servis HP nggak tertarik. Berbicara mengenai masalah bangsa ini, masalah negara luar nggak berbicara. Tapi kalau udah bokep katanya, tersebar itu kemana-mana. Sorry ya, tukang servis HP, bukannya aku sedang mendiskreditkan kalian. Itu maksudnya kepentingan. Yang gak ada kepentingan lah di situ ya kan. Nah ya, kalau ku bilang ini sebetulnya ada unsur kesengajaan. Dan kita juga nggak tahu, iya kan, nggak tahu ini perbincangan ini berapa lama, kan begitu, berapa menit durasinya. Yang tersebar sekarang itu kan tidak utuh. Aku aja dapat video dari media sosial itu nggak utuh. Ada bagian yang ini, ya kan, menit, ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang 2 menit lebih, kan begitu kan. Dan ada bagian depannya aja, ada bagian tengah-tengahnya aja, ada bagian paling ujungnya aja. Itu dia. Jadi yang perlu kita pertanyakan ya, berapa menit pembicaraan itu dan apa isi dari pembicaraan itu secara utuh. Kan begitu. Nah, dari mana kita bisa tahu? Ya ini yang merekam ini, kan begitu. Dan itu pun juga tidak bisa dijamin itu pembicaraan secara utuh. Katakanlah perbincangan ya itu terjadi katakanlah 10 menit. Mungkin saja dia baru sadar ya ketika di menit ke-5 atau ke-7. Baru di situ merekam. Itu juga belum bisa dijamin bahwa perbincangan itu utuh. Kan begitu. Nah, sebetulnya yang perlu dikejar itu yang merekam. Ini kok yang ngerekam yang luput. Ya, jadi kalau ku bilang PDIP, sebelum kalian minta klarifikasi dari yang namanya Mas Budi Ari, minta dulu klarifikasi ke yang merekam si wartawan itu. Jangan itu aja terus kalian kejar. Wartawannya nggak kalian kejar. Harus bermain adil lah. Kok jadi membela Budi Ari kok, Bung? Udah ku bilang, nggak ada urusanku membela Budi Ari. Kalian masih ingat nggak? Kasus waktu Menkominfo kemarin itu ya, kalau nggak salah itu Pusat Data Nasional Sementara kemarin, kalau nggak dibobol di lock orang ya. Aku paling bersuara keras. Ya kalau memang seperti itu ganti saja menterinya. Kalau memang seperti itu ya copot saja menterinya. Sampai aku bilang begitu kan. Tapi cemana mau dibilang 1 tahunnya menjadi menteri. Ya kan, biarlah dulu dirasakan ya, cuma setahunnya. Karena kalau nggak salah ini ya kawan, ya kan, ini diangkat jadi Menteri Menkominfo waktu itu kalau nggak salah 2023 sampai 2024, cuman setahun ya, biarin aja lah.
Udah aku bilang, aku tidak akan pernah terkait dengan satu relawan manapun, apalagi partai. Kau sini membela Projo ya enggak? Kalian cari KTA aku ya apa namanya yang mengatasnamakan bahwasanya orang yang bernama Opung Parbelak adalah merupakan anggota dari Projo. Nggak ada itu. Karena memang bukan itu nama asliku. Ya, nama asliku itu nih yang di sebelah kanan ini ya. Cari aja, ada nggak KTA ya? Cari di sana, di Jakarta, di pusat. Karena aku nggak main di kabupaten. Di pusat cari, cek yang namanya Projo ada apa namanya Yohanes Livingstone itu ada nggak di Projo? Nggak ada. Begitu juga apalagi di PDIP. Jadi sekarang aku tidak membela siapapun, tapi ini perlu menjadi bahan perenungan ini gitu ya. Kenapa PDIP panik? Ya kan berarti ada sesuatu. Kenapa aku bilang panik? Karena semuanya bersuara. Bukan cuma bersuara, tapi melaporkan Budiari. Kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budiari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Kami hari ini dari kader PDI Perjuangan akan membuat laporan ke Baris Krim terkait dengan ucapan atau fitnah yang dilontarkan oleh Budiari, mantan Menteri Kominfo, ya, yang saat ini beliau masih di pemerintahan. Dia menyampaikan pernyataan yang menyakiti kami semua sebagai kader PDI Perjuangan, yang menuduh dengan kejinya bahwa apa yang didakwakan terhadap perkara yang judi online di Jakarta Selatan yang dia diduga menerima 50% dari hasil judi online itu, maka dari itu kami membuat laporan hari ini ke Baris Krim. Sekarang begini aja, kita fair-fairan aja ya. Kenapa ada pernyataan seperti itu ya? Sekarang gini, kalau misalnya perbincangan di depan publik forum ya, itu adalah perbincangan ya yang bisa dikatakan itu adalah perbincangan yang disengaja dan juga cenderung berhati-hati dalam mengeluarkan statement, kan begitu. Nah, ini perbincangan pribadi antara Budiari dengan wartawan mengatakan bahwasanya PDIP ya itu terkait dengan judi online ya, karena ada beberapa kadernya kan itu disebut-sebutkan kan ya, tahu nggak ini semuanya PDIP. Berarti ada alasan atau ada dasar ya kenapa Budiari mengatakan seperti itu, karena ini perbincangan pribadi kan begitu. Nah, sekarang yang perlu didalami ya, ayo bawa memang ke ke kepolisian ya, saling laporlah kalian dua. PDIP lapor Budiari, Budiari lapor juga itu ya nama-nama yang terkait dengan judi online. Ayo Bapak, kita dukung. Itu dia, biar fair kita kan begitu ya. Jangan hanya menyudutkan satu orang ya kan. Ada komentar biar tahu kalian ya kan, komentar netizen ya kan. Untuk kali ini saya bersama Budiari. Dulu beberapa tahun yang lalu biar tahu kalian, yang dua ini nggak bisa terpisahkan. PDIP dengan Projo ini nggak bisa terpisahkan. Kan begitu. Ya kenapa mereka itu sekarang itu PDIP menyerang atau bukan menyerang sih, melaporkan Budiari? Oleh karena apa? Karena mereka sudah berbeda kepentingan. Kita ini semua kan disatukan oleh kepentingan kan. Kenapa ada orang sama dalam komunitas? Kenapa ada orang deal-dealan dia di dalam kerjasama? Karena kepentingannya sama. Nah, sekarang kepentingannya berbeda. Kan begitu kan? Nah, sekarang ya kalau memang kita mau bawa ini ke ranah hukum, contohnya bawa aja. Toh juga kan kemarin Bapak Budiari kan juga namanya kan juga ikut terseret kan waktu sidang kemarin. Ya kan begitu kan? Jadi kita nggak tahu ya kan, Bapak Budiari ini ya oleh karena menjaga relasinya dengan PDIP,
Makanya kemarin itu ya tidak membongkar siapa-siapa saja orang-orang yang terkait dengan judi online, yang makan uang judi online, yang kenyang gara-gara judi online, yang kaya gara-gara judi online, kan begitu. Oh, itu kawan. Kan begitu, mana tahu Bapak. Walaupun PDIP itu kawan, kan begitu. Karena di dalam perbincangan mereka pribadi nggak ada disebutkan orang Golkar. Katanya apa? Semua PDIP. Bisa benar, bisa tidak. Tergantung kalian. Tulis aja di komentar, di kolom komentar. Ya, benar, tidak. Ragu-ragu. Ya kan begitu kan. Kita kan sekarang semuanya kan, apalagi kalau bicara tentang permainan politik tingkat atas, level tinggi, tingkat dewa, semuanya itu saling menjaga. Tapi kalau misalnya udah gak terjaga lagi, sikat. Pernah dalam satu kesempatan, ya kan, Budi Ari ini menyebutkan bahwasanya di bangsa ini ada satu PMJ. Apa itu PMJ? Partai Mitra Judul. Dalam surat dakwaan, nama Bapak itu disebut di dalam surat dakwaan itu bahwa para tersangka ini ya mengalokasikan uang sebesar 50% dari hasil perlindungan situs judi online itu katanya untuk menteri. Pertanyaan saya nih Pak, Bapak benar terima uang apa enggak? Tahu nggak bahwa ada kesepakatan itu? Saya nggak tahu ada kesepakatan itu. Yang kedua, mereka pernah memberitahu nggak bahwa saya dialokasi 50%? Nggak pernah dari mereka menginformasikan ke saya. Yang ketiga, apalagi aliran dana. Pasti nggak ada. Orang tahu juga enggak. Kalau ada aliran dana tanpa tahu, rezeki dari mana itu? Pak Budi merasa ini sedang dijebak? Nggak dijebak, ini kan lagu lama, kaset rusak aja. Nggak merasa sedang dijebak berarti? Pertama kali saya tahu, saya cuma tertawa ngakak. Makin nggak masuk akal nih fitnahnya. Masih aja nih orang hobi nih. Ya kan, framing kita. Nih orang ya. Nih orang. Kita catat dulu nih, nih orang nih. Nih orang atau nih orang-orang? Ya, nih orang-orang lah. Ya, Nah, mereka pikir kita nggak tahu nih siapa-siapa. Udah ketahuan. Tunggu aja waktunya. Banding ketua umum partai. Paham. Nah, Ngomong judi online juga enggak. Iya betul. ya oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya Partai Mitra Judul. PMJ ini masuk parlemen, Pak. Ya. Bapak Ari, iya Bapak Budi Ari, tolong dipertanggungjawabkan ya Pak ya, kata-katanya. Iya, jangan cuma disingkat-singkat gitu aja Pak. Iya kan, kalau misalnya Golkar itu yang menjadi partai mitra judul, ya sebutkan Golkar. Kalau Demokrat ya sebutkan Demokrat. Ya kalau PDIP sebutkan juga dong PDIP. Ya, harusnya dari pernyataan-pernyataan seperti ini, ya kan, ya kita bisa tahu sih sebetulnya, ya kan, arahnya kemana, ke situ-situ juga. Apalagi biar tahu kalian ya, di dalam rekaman suara tersebut ya, ini Pak Budi Ari menyebutkan nama BG, Budi Gunawan, yang kemarin masa pemerintahan Bapak Joko Widodo menjadi kepala BIN. Sekarang kalau nggak salah jadi Menko Polhukam ya. Aduh, Pak, nggak boleh kayak gitulah Pak Budi Ari. Kalau misalnya dia itu terseret-seret, kenapa bisa jadi menteri? Titipan, Bung, titipan. Titipan siapa? Merah. Ya, kita kan selama ini kan tahu kalau Budi Gunawan itu nggak pernah dekat sama Golkar, nggak pernah dekat dengan Demokrat, nggak. Apalagi Partai Umat, apalagi nggak. Cuman satu partai itu aja yang dia dekatkan begitu. Tapi berani juga Budi Ari ini mengatakan bahwasanya nama Budi Gunawan juga terseret, Terus disebut-sebutkan nama si Tony, ya kan? Jadi Tony ini mengacu ke, ya ini kalau maaf kalau aku salah ya kan,
Kalau ini mengacu ke si Zulkarnain Apriliantoni ya. Jadi ini kalau nggak salah ini orang sudah ditahan ya. Jadi berdasarkan keterangan dari si Tony inilah ya mengatakan bahwasanya Bapak Budi Ari ini ya mendapatkan keuntungan 50%, mendapatkan bagian gitu loh dari judi online ini. Nah, sekarang kan ini kan keterangan ini kan bisa dikatakan ya bisa benar, bisa tidak. Masalahnya sampai sekarang ya pihak persidangan nggak pernah memanggil Budi Ari. Kalau bicara tentang keterangan kan harus dibuktikan kan begitu. Kenapa Budi Ari nggak dipanggil? Karena memang nggak bisa dibuktikan. Iya kan? Itu dia. Ya. Nah, si Tony inilah yang menjadi akar permasalahan, salah satu akar permasalahan ya yang sedang dibicarakan ketika sedang ada percakapan antara Budi Ari dengan wartawan tersebut. Nah, ya Budi Ari mengatakan, loh itu kan cuman akal-akalan si Tony saja, ya itu cuman keterangan dari Tony. Saya tahu kok Tony itu dapat tekanan dari PDIP. PDIP lagi. Itu kader-kadernya itu semua itu terkait judi online itu katanya. Aduh, ya kita cari dulu. Aku jadi penasaran. Jadi kemarin-kemarin memang sudah ku dengar nama si Zulkarnain Apriliantoni alias Tony ini ya kan. Ya, jadi aku sudah kulik-kulik. Aku nggak akan pernah mau mengizinkan diriku terbawa arus hoax. Gitu ya, aku harus pastikan ya. Kita lihat dulu ya. Yang namanya nah ini dia orangnya ya. Itu yang sebelah kiri yang pakai kacamata hitam yang ada tanda panah itu ya, itu yang namanya Apriliantoni ya, Zulkarnain Apriliantoni. Faktanya ya, jika Zulkarnain Apriliantoni alias Tony Tomang memang masuk dalam struktur komposisi dan personalia tim pemenangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Oh, ternyata dia ini adalah kepala struktur ya, masuk dalam struktur tim pemenangan PDIP ya. Terus kata Tengku, aktivis muda pendiri komisariat GMNI UMSU ya, kepada wartawan di Jakarta dikutip hari Rabu. Ya ini GMNI itu generasi muda Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ya. Aku kurang tahu. Tapi ini terafiliasi nih sama PDIP ini. Kalau nggak salah, ya kan? Kalau benar koreksi aku. Nah, itu dia. Ya, jadi dalam dokumen yang diterima Tengku, nama Zulkarnain Apriliantoni alias Tony Tomang memang tercantum dalam struktur tim kampanye Pilkada PDIP. Saya merujuk pada SK, adapun dirinya merujuk pada dokumen tertulis surat keputusan nomor 942 KPTS DPP /5/2024 tentang struktur, komposisi dan personalia tim pemenangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2004, ucap dia. Surat ini diterbitkan pada 18 Mei 2024 dan ditandatangani juga oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dalam lampiran memang tertulis nama Zulkarnain Apriliantoni sebagai salah satu anggota dalam SKDPP. Masuk SKDPP dia. Ya kan, berdasarkan bukti-bukti nyata tersebut, menurut Tengku, somasi yang dilayankan menjadi tidak valid dan dapat dimudah sanggah. Saya sudah baca isi SK DPP PDIP, ujarnya. Zulkarnain, ini profilnya nih. Zulkarnain Apriliantoni merupakan sosok pemilik ya yang memiliki posisi penting baik di sektor publik maupun swasta. Ia diketahui pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan milik negara sekaligus memimpin di sektor ekonomi kreatif. Zulkarnain Apriliantoni atau yang dikenal dengan nama Tony ya, ini juga diketahui menduduki posisi direktur 2 di tim pemenangan nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024.
Sebelum mundur, Tony pernah menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan milik BUMN, yakni PT Hotel Indonesia Natur. Namun pada Februari 2024, ya Tony memilih untuk mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Karena dia sudah tidak sejalan dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Sama seperti seperti Ahok, ya, dia memilih mundur untuk apa? Untuk menguatkan tim pemenangan Mahfud MD, ya, Ganjar Mahfud, ya. Begitu juga si Tony ini, ya, ternyata kemarin dia dapat kue juga. Dia dapat kue menjadi komisaris di PT HIN BUMN Hotel, ya, di Hotel Indonesia Natur, ya. Tapi Februari 2024, ya, ini dia mengundurkan diri karena apa? Karena dia harus memastikan dirinya menjadi salah satu tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dia ternyata menjadi tim pemenangan sebentar lagi, ya. Sebelumnya Tony juga pernah, ini dari suara.com, ya. Sebelumnya Tony juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Ekonomi Kreatif di Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Zulkarnain juga jadi tim konten dan media sosial pemenangan Pilkada PDIP yang dibentuk oleh Megawati Soekarno Putri. Oh alah. Pantas sange, ya kan? Ternyata kawan ini, ya, pernah di tim pemenangan Ganjar Mahfud dan juga pernah berada di tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Tapi Ciko, ya kan, bukan Ciko Jericho, Ciko Hakim, ya, yang merupakan, ya, orang PDIP mengatakan apa, ya, sampai sekarang tidak ada KTA atas nama Tony. Ya nggak ada atas nama Tony, tapi nama lengkap dong, Zulkarnain Aprilian Tony. Kan gitu kan, kemarin itu menyanggahnya kan. Data ini, Wak, suara.com. Aku belum bisa katakan fix, tapi ada kemungkinan besar, ya, memang yang disebutkan siapa Budi Ari itu mengenai PMJ Partai Mitra Judul bisa jadi. Aduh, panas. Padahal ini jam 3 pagi loh. Aku biasa bikin konten jam 3 pagi, tapi kok panas ya? Makin seru. Jadi begini, ya kan? Kalau berbicara tentang Budi Ari terlibat judol, aku juga nggak bisa memastikan, ya kan? Karena aku juga tidak berada di dalam kementerian tersebut. Kenapa pengen jadi staf sus Kopung? Enggak juga. Jadi begini, ya kan, judul itu, ya, permainan dari Menkominfo itu sudah ada di tahun 2017, kan begitu. Nah, 2017, periode 2014 ke 2019 itu Rudiantara, ya kan. Nah, periode 2019-2023 itu Johnny G. Plate, kan begitu. Nah, ternyata kawan ini tersangkut kasus BTS, ya kan, kasus Tower, kan begitu, ya. Nah, setelah itu digantikan oleh Budi Ari, kan begitu, ya, 2023 sampai 2024. Nah, judi online itu sudah ada, ya, bisa dikatakan, ya, bukan judi online ya, tapi permainan di Menkominfo ini sudah ada itu sejak tahun 2017, kan begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa nggak ditanya aja Bapak Rudiantara? Setelah itu, ya, masuk lagi 2019 sampai 2023. Kenapa nggak ditanya juga Bapak Johnny G. Plate? Kenapa ini kena getahnya Budi Ari? Padahal cuma setahun, ya. Kan begitu. Nah, kalau berbicara tentang, ya, adil-adilan, harusnya diperiksa orang ini semua.
Ya kan, cuman masalahnya kan dari tingkat menteri, di bawahnya kan ada dirjen, di bawah dirjen ada direktur, di bawah direktur ada lagi yang lain-lain. Nah, apa bisa termonitor semuanya? Kalau bicara bertanggung jawab harus dipertanggungjawabkan, bahkan begitu. Tapi harus lebih juga Pak dipertanggungjawabkan pernyataan Bapak yang menyatakan bahwasanya PDIP itu terlibat. Lebih menarik ini Pak. Lebih menarik ini. Jadi kalau bisa ini dipercepat. Jangan dilama-lamakan. Ya, aku takutnya kalau ini misalnya naik kasus ini, ya kan, kasus ini misalnya contohnya naik, aku takutnya Kongres mundur lagi, mundur lagi Kongres. Aturannya dibikin bulan 5 kemarin kan, nggak tahu di bulan 8 belum, katakanlah bulan 6, ada masalah ini, kita undur lagi lah, mundur, nanti Kongres berikutnya tahun 2034, ya kan? Itu dia, ya. Jadi sekarang begini sajalah yang kita inginkan daripada rakyat. Semua coba jadikan ini terang benderang. Ingat, aku memposisikan diri di tengah-tengah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Tidak memihak kepada relawan A, tidak memihak ke partai B. Kan begitu. Ya, itu aja. Itu harapan kita. Bongkar, Pak, bongkar. Bongkar, Pak. Udah dilaporin loh, Pak. Kalau udah dilaporin, Pak. Bongkar sekalian. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.